Oke, sementara itu pemirsa ada yang berbeda di hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin yang ke-51 karena tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan kader dari PDI Perjuangan, Rati. Pemirsa, para petinggi partai dan sejumlah ketua umum partai politik koalisi hadir kemarin, namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ulang tahun PDIP kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Tema yang diusung dalam perayaan hari jadi PDIP adalah Satyam Eva Jaya yang berarti kebenaran pasti menang. Dan fokus peringatan hari jadi PDIP ini adalah turun langsung ke masyarakat hingga basis-basis rakyat di tingkat RT dan RW sebagai jati diri PDIP. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ulang tahun kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo karena Presiden tengah bertolak ke Filipina. Wakil Presiden Ma'ruf Aminlah yang hadir dalam peringatan hari jadi PDIP. Elit PDIP tidak mempersoalkan Jokowi yang tak datang ke acara PDIP dan juga menghormati alasan Presiden karena ada agenda kenegaraan. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Sebenarnya jelas juga kader terbaik PDI Perjuangan Presiden Joko Widodo saat ini bertolak ke Filipina. Tadi kita hadirkan informasinya ya. Tapi nampaknya juga banyak yang mengasumsikan bahwa pidato politik Megawati Soekarno Putri kemarin dalam HUT PDIP ini nampaknya juga menyindir keras ke Presiden Joko Widodo. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat cuplikan-cuplikan pidato Megawati Soekarno Putri. Paling jengkel kalau orang mikir, oh ya sudah Bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Rakyat Indonesia yang saya cintai, ini saya bicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Jangan tergiur, jangan hanya melihat sosoknya, tetapi pikiran dan hatinya harus menjadi satu. Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya, tanggung jawabnya, dan kemampuan memahami harapan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan, syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan bersama P3, Perindo, Hanura, dan para relawan meyakini bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD lah yang memenuhi syarat itu. Profesor Mahfud MD lah. Oke, tadi menyambung yang disampaikan oleh Ratih bahwa persepsi yang ada di luar sana adalah
mengkaitkan bahwa loh ini sebetulnya seperti apa hubungan antara Bu Mega, PD Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Betulkah ada perpecahan? Kurang lebih itu yang akan kita bahas. Langsung saja kita akan diskusikan hal ini. Sudah ada beberapa orang narasumber yang bergabung bersama kami di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada politisi PD Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Selamat pagi Bang Masinton. Selamat pagi. Ya, selamat ulang tahun dulu untuk PD Perjuangan kemarin. Ya, terima kasih. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada analis politik Foxpol Research and Consulting, Mas Pangi Syarwi. Pagi, terima kasih sudah hadir. Ya, Bang pagi. Masinton. Ya. Oke, dan sudah ada juga pakar mikroekspresi, ada Mas Kirdi Putra. Selamat pagi Mas Kirdi. Selamat pagi semuanya. Oke, dan kita sampai saat ini pemirsa, per detik ini kita masih coba untuk menghubungi kantor staf kepresidenan untuk kemudian bisa bergabung bersama kami berdiskusi, merupakan perwakilan dari pemerintah. Tapi kita harapkan nanti ada yang bisa join bersama kita ya Rati ya. Dan pagi juga hari tidak ini. lupa ternyata juga ada yang join bersama kita. Ini sudah ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat-sahabat semua di studio. Selamat pagi Oke, buat sahabat terima saya kasih Sinton, sudah saya ucapkan selamat Sudah ulang gabung tahun pagi ini. 51 PDI Perjuangan. Oke, nah ini karena sudah ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, kita mau langsung ke Bang Masinton dulu yang kemarin baru ulang tahun. Iya. Jadi ini pasti pertanyaannya banyak sekali, tapi pertanyaan saya adalah kemarin itu Presiden tidak hadir kenapa dan kenapa nggak diundang? Mas Hasto kan bilangnya nggak ada undangan untuk Presiden. Iya Mbak Pita, Mbak Rati. Jadi tadi ngobrol sama Bang Pangi sebelum masuk studio ini. Pertanyaannya sama, gitu ya. Nah dan lebih lagi tuh, Bung Pangi mengingatkan kenapa keluar negeri yang ditemuin ya itu Presiden Filipina. Yang notabene adalah anak dari Ferdinand Marcos, Ya, penguasa otoriter di masanya, ya. gitu kan? Kenapa nggak datang ke acara PDI Perjuangan, Bang? Kata Bung Pangi, Kader sahabat terbaik saya. loh Pak Jokowi. Nah, yang sedang berbicara tentang demokrasi, Ya, kok malah ke Filipina, yang itu menemui Presiden Marcos Junior yang notabene adalah simbol otoritarian. nggak diundang Pak Jokowi sehingga akhirnya memilih aja pergi sana, atau Pak Jokowi yang memilih untuk kerja dulu begitu, tapi Ya. diundang oleh PDIP. Ya karena pergi ke sana, karena ada agenda pergi, ya kan. Maka yang kemarin datang juga, baik itu Wapres, menteri-menteri yang lain, yang memang berkeinginan untuk hadir di acara hari ulang tahun 51 tahun PDI Perjuangan. Oke, tapi pertanyaan saya belum terjawab sama Ratih nih. Kenapa nggak diundang? Itu kan disampaikan Mas Hasto loh, Ya, jelas loh Mas Hasto ngomongnya. Ini memang kami tidak mengundang. Nah ini alasan tidak diundang itu apa? Ya lagi keluar negeri. Oke, Ya alasan itu. menemuin putranya Pak Marcos. Oke. Ah itu loh. Iya kan? Kan mungkin aja kalau ketemu karena agenda beliau padat keluar negeri. Oke, tapi sudah ada komunikasi belum sih dengan Pak Presiden? Kan merupakan kader PDI Perjuangan. Sempat komunikasi belum sebelumnya sama internal? Ya. Kita dengan HUT PDI ini. Oke lah kalau misalnya lagi kunjungan Kan ke luar ada negeri, beberapa tapi komunikasi? kan masih ada beberapa kader PD Perjuangan, ada Pak Menteri Seskap, iya kan, yang juga ada di Istana Negara sana. Jadi nggak masalah tanpa kehadiran Pak Jokowi pun ya udah jalan aja gitu. Kalau menurut Bang Sinton? Iya kan disampaikan oleh Ibu Megawati, PDI Perjuangan ini ya sebagai alat Jadi yang perjuangan hadir yang mau datang saja begitu ya Bang ya. Kalau kata Bu Mega PDI kan yang mau Perjuangan diundang sebagai alat saja. perjuangan politik rakyat Ya. ya. Dia bukan besar karena presiden, Ya, bukan karena menteri. Menteri, bukan karena Ya itu karena rakyat Ya. dan gerak seluruh kader. Baik. Nah, itu. Tapi PDIP juga tidak maksudnya tidak masalah juga. Nantinya akhirnya simpang siur di luaran sana mengatakan bahwa memang memperlihatkan benar kok ini nampaknya PDIP dan juga Pak Jokowi ya sudah tidak harmonis. Saat deklarasi Capres-Cawapres tidak datang Pak Jokowi, saat HUT ke 51 juga nggak datang. Ini acara besar, acara sakral untuk kader PDIP. Iya, kalau persepsi kan bisa beda-beda persepsi Oke. antar orang. Oke. Silakan. Baik, kita ke Bang Noel. Bang Noel, ini tadi Bang Masinton mengatakan ya karena lagi kunjungan kerja ke luar negeri, ke Filipina, jadi tidak datang kemarin. Tapi Anda melihatnya apakah memang karena tidak diundang dan juga akhirnya ini menjadi bola liar juga, jadi konsumsi publik nih mengenai kemarin tidak ada kedatangan Pak Jokowi, kemudian juga banyak sindiran yang dilakukan oleh Bu Mega dalam pidatonya. Ya, kemarin hasil diskusi semalam di salah satu TV nasional
salah satu kader PDIP menyampaikan bahwa undangan itu sudah ada, kemudian undangan itu diterima oleh Presiden, kemudian Presiden menyampaikan bahwa ada agenda-agenda kenegaraan yang nggak mungkin dia tidak hadir. Sama itu, dan kedua belah pihak saling memahami situasi, sama-sama memahami situasi masing-masing. Misalnya kayak PDIP menyampaikan bahwa oh iya, karena ini adalah persoalan kenegaraan, PDI selaku partai besar, sebagai partai yang mengusung Pak Jokowi, memaklumin situasi itu. Begitu juga Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi juga merekomendasi untuk Wakil Presiden hadir di acara itu, yaitu Pak Maruf Amin. Dan saya rasa tidak ada persoalan kerenggangan apapun, biar gimana pun Pak Jokowi adalah kader yang selalu menghormati Bu Mega sebagai ibu ideologis perempuan tangguh yang lahir dari masa kegelapan Orde Baru. Jadi saya rasa polemiknya tidak terlalu yang kita bayangkan dalam opini-opini beberapa hari ini. Jadi menurut saya situasinya normal-normal aja. Karena biar gimana pun Presiden Jokowi kan kita lihat ada beberapa agenda di beberapa negara ASEAN. Salah satunya memang kunjungan kenegaraannya di Filipina. Begitu, Mbak. Kita mendengar pernyataan dari pidato Bu Mega kemarin menyatakan satu persatu siapa yang tidak hadir. Tapi kemarin kita tidak mendengar kenapa Presiden Jokowi tidak hadir dan juga tidak disebutkan oleh Bu Mega. Anda melihat tidak ada hal yang janggal di situ? Ya karena tidak hadir maka tidak disebutkan namanya, kan begitu. Jadi soal disebut atau tidak disebutkan, saya rasa gimana? Gimana, Mbak? Kemarin Ibu Megawati juga menyatakan beberapa menteri yang tidak hadir dikarenakan sedang kemana, disebutkan oleh Bu Mega, tapi Pak Jokowi tidak disebutkan. Ya mungkin karena Bu Megawati paham Pak Jokowi ada tugas-tugas kenegaraan, ngapain harus disebutkan juga, kan itu. Baik. Oke. Bang Noel. Oke, Siap. tampaknya Halo. terkendala komunikasi. Ada. Halo, Bang Noel. Halo, Oke, halo, nanti kita halo, Mbak. Bang Noel lagi, kita perbaiki dulu sambungan komunikasi kita ke Bang Noel, ada beberapa Oke. hal yang harus kita gali. Tapi kita ke Mas Pangi dulu. Mas Pangi, melihat ketidakhadiran dari Presiden Joko Widodo, ini baru pertama kali loh Presiden Jokowi tidak hadir di acara HUT PDI Perjuangan. Apakah ini karena faktor Presiden Jokowi memang kebetulan kemarin ke Filipina ya? Atau memang sebetulnya ini menegaskan bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara Bu Mega dan juga Presiden Joko Widodo? Yang mana Mas Pangi? Keharmonisan ya, kata diksi itu kan sebenarnya terlihat tidak dalam konteks yang kasat mata saja kan. Memang kan nuansa kebatinan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu kan sebenarnya kalau kita baca kita bisa melihat klik atau tidak lagi kan. Jadi sejak deklarasi ketika Gibran masuk, nah sejak itulah memang semuanya sudah memang tidak ada lagi keharmonisan sebenarnya. Karena memang dianggap ketika pelanggaran etik kemudian bergandengan dengan cawapres yang melanggar etik itu mungkin Ibu Mega tidak menerima itu sebetulnya. Itu yang membuat beliau keberatan, dan itu juga mungkin alasan tidak mengundang juga karena dianggap tidak menjalankan konstitusi dengan baik gitu. Padahal kan disumpah presiden kan menjalankan konstitusi. Nah, persoalannya memang tidak melanggar sebagai calon wakil presiden waktu itu anak presiden, tetapi mengubah konstitusi kan. Nah itu. Jadi konteksnya sejak itu saya lihat memang sudah renggang ya. Itu walaupun sebenarnya ya? kecurigaan bau-bau untuk renggang itu memang ada terakhir itu ketika deklarasi kan. Jadi deklarasi Mas Ganjar dengan Mahfud itu Pak Jokowi kan juga sedang di luar negeri, tidak di sini. Ya. Nah, dan di HUT PDIP yang kali ini memang ini yang pertama kali Pak Jokowi tidak hadir. Nah, artinya memang Pak Jokowi memang tidak mau lagi berpura-pura mungkin. Ya kalau memang nggak nyaman lagi, gimana mau dipaksa juga kan? Ya memang nggak nyaman gitu, nggak klik lagi gitu. Jadi, tetapi memang apa yang disampaikan Bang Masinton itu juga menarik karena Pak Jokowi ini kan senang dengan simbol pakaiannya itu Pak Jokowi senang. Hari Reshuffle itu harus simbolnya ada. Kemudian di tradisi Jawa itu kekuasaan Jawa kan simbol. Nah, simbol hari ini juga menurut saya agak menarik juga karena Pak Jokowi di saat PDIP memang HUT PDIP tentang PDIP kan perjuangannya kan demokrasi, HAM, menjunjung tinggi konstitusi dan seterusnya. Tapi Pak Jokowi berkunjung, saya nggak tahu apakah ini alamiah atau desain atau memang ini ya karena udah dijadwalkan saja
mengunjungi ya negara Filipina yang kita tahu bahwa Bongbong ini adalah anak dari Ferdinand Marcos yang dikenal sebagai negara yang dulu otoriter gitu ya, memakai hukum darurat militer untuk melawan oposisi, memukul mundur oposisi, dan semangat demokrasi memang nggak ada sama Nah, sekali. itu menurut Mas Pangi, Karena mirip by dengan design, Orde Baru. memang itu terjadi secara natural saja ya, memang diagendakan ke sana. Ya itu natural atau alamiah, tetapi kan di dalam politik kita nggak tahu apakah ini alamiah atau natural kan? Menurut Mas Pangi? Atau semesta menuntun ya? Atau semesta menuntun harus ke sana. Ya, Kenapa kiblatnya ke Filipina? Mas di Pangi, sana? apa mungkin kata yang bisa menggambarkan hubungan PDIP dengan Joko Widodo? Talak 3 atau putus sementara atau gimana? Ya, kalau saya mencermati hari ini di dalam konteks hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, memang sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Memang udah, maksudnya kalau dalam ya dibilang talak 3 ya udah talak 3 sih sebenarnya udah. Statusnya udah talak memang kan 3 memang sih. PDIP memang canggih juga untuk menahan status kan untuk dipecat atau tidak. Oke. Karena di situ kan PDIP ingin melihat loyalitas, bagaimana apakah betul Pak Jokowi masih mencintai PDIP atau Oke, tidak. nanti kita Faktanya tanyakan. di PDIP kan nggak adil lagi. Kita tanyakan, betul nggak itu talak 3 ke Bang Masinton? Tapi jeda dulu ya kita ya, maka Indonesia Pagi melihat dia saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.